Hutan dapat didefinisikan sebagai tempat berupa lahan yang luas yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik, yaitu makhluk hidup dan benda mati yang di dalamnya terdapat ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. Penyebaran hutan yang ada di seluruh bumi tentu bukan tanpa alasan. Keberadaan hutan ternyata membawa dampak yang positif baik bagi manusia ataupun lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Fungsi utama dari hutan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman lebat ialah untuk menyerap karbon dioksida yang ditimbulkan oleh manusia, kendaraan bermotor, limbah pabrik, maupun sumber-sumber lainnya. Mari sama-sama kita simak tentang beberapa manfaat hutan bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan yang ada. Pertama, berperan sebagai paru-paru dunia. Hutan merupakan wilayah yang luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Hutan sendiri juga merupakan pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Tentunya oksigen yang dihasilkan oleh hutan akan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Tidak heran kalau mendapat julukan sebagai paru-paru dunia. Yang kedua, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Fungsi dari hutan bukan hanya untuk memasok oksigen, tetapi seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya juga turut berperan dalam menyuburkan tanah lewat daun-daun yang berguguran, kemudian membusuk dan terurai di atas permukaan. Hutan sudah menunjukkan eksistensinya dalam menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Selanjutnya, sebagai sarana tempat tinggal makhluk hidup, jutaan manusia dan hewan terdeteksi memilih hunian di dalam hutan. Maka dari itu, apabila hutan rusak ataupun hilang, maka otomatis manusia dan hewan pun kehilangan rumahnya. Menjadi sumber keanekaragaman hayati. Berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang berkembang biak di hutan menjadi sumber keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi manusia. Entah dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan ataupun sumber obat-obatan. Yang terakhir, mencegah terjadinya bencana alam. Ketika hutan kita gundul, maka tidak ada akar yang menahan air dalam tanah. Akibatnya, bencana alam seperti tanah longsor, banjir, bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Untuk menghindarinya, kita harus selalu melakukan reboisasi atau penanaman kembali agar hutan tetap lebat dan subur, serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi manusia ataupun lingkungan sekitar. Namun, sekarang kebanyakan hutan sudah dideforestasi. Apa itu deforestasi? Kata deforestasi memiliki arti sebagai penebangan hutan. Penyebab utamanya adalah kegiatan penebangan kayu komersial dalam skala besar. Penebangan kayu dalam skala besar memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai pembukaan lahan untuk menanam bahan makanan seperti jagung, padi, gandum, kacang, dan lain sebagainya, atau keperluan bahan bakar seperti kelapa sawit untuk pembuatan bahan bakar biosolar, serta peternakan yang membutuhkan lahan yang cukup luas. Kedua, berbagai macam mineral dapat tersimpan di dalam tanah, seperti emas atau batu bara. Dengan demikian, kerusakan hutan akan sangat mungkin terjadi karena penebangan pohon bertujuan untuk mempermudah proses penambangan mineral dan pembuatan akses jalan agar dimudahkan proses transportasinya. Ketiga, penambahan penduduk dapat berdampak terhadap lingkungan sekitar karena akan terjadi alih fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman penduduk. Keempat, pembangunan infrastruktur juga berperan dalam deforestasi. Dalam hal ini, perkembangan dalam dunia transportasi berperan cukup besar karena akses jalan akan tercipta untuk memudahkan manusia melakukan mobilitas. Kelima, sebagai upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti tisu dan kertas. Dampak deforestasi. Dampak ini dapat memicu bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan dapat memicu efek rumah kaca. Keanekaragaman hayati akan terancam, erosi lahan, dan membuat bumi semakin memanas. Cara mengatasi deforestasi adalah aforestasi dan reboisasi. Aforestasi berbeda dengan reboisasi. Reboisasi merupakan pembentukan kembali dari hutan yang pernah gundul akibat deforestasi atau penyebab lain. Sedangkan aforestasi pada dasarnya berasal dari lahan yang bukan hutan, lalu diubah menjadi lahan hutan. Dengan upaya reboisasi dan aforestasi, kita dapat memulihkan kondisi bumi dan menjaga kelestariannya.